Sebagai umat Kristen nih, mau bawa makanan untuk berbuka, telur Paskah. What's up guys? Yeay, Paskah. Topinya bagus. Bagus lah. What's with the head? Oke, sekarang di tahun 2022 ini terutama ya, momennya sangat tepat sekali karena Rahma beragama Muslim dan dia masih puasa ya. Masih puasa. Saya sebagai umat Nasrani, agama Kristen nih, tanggal 17 ini Paskah. Jadi saya sebagai umat Kristen nih mau bawa makanan untuk berbuka, telur Paskah. Mantap kan? I love telur guys. Di sini momennya pas ya, karena kita juga kan Bhinneka Tunggal Ika nih, berbeda-beda tapi tetap satu ide. Berbeda-beda tapi tetap satu channel. Jadi di sini saya yang Kristen kan merayakan Paskah. Miss Rahma yang Muslim juga sedang puasa. Sekarang dia sudah waktunya berbuka puasa, kita bawakan telur Paskah. Karena jujur aja Paskah itu sangat identik dengan yang namanya telur Paskah. Jadi, boleh aku jelasin sedikit ya? Jadi Paskah itu kan penebusan dosa manusia oleh Tuhan Yesus. Gitu dah. Jadi, setelah penebusan itu mereka dilambangkan dengan telur kayak hidup kembali gitu loh. Lahir kembali, dosanya sudah dihapuskan. Tuhan datang ke bumi untuk menebus dosa manusia dan kita sebagai umat Kristen, anak-anak Tuhan lah ya bilangnya, lahir kembali gitu. Jadi rangkaian itu kayak gini. Jadi hari raya Paskah ini dirayakan dari hari Kamisnya. Ada namanya Kamis Putih. Terus Jumat Agung. Terus hari Minggu langsung kebangkitan Tuhan Yesusnya di situ. Jadi kalau boleh saya jelaskan sedikit, jadi di Kamis Putih itu Tuhan Yesus melakukan pembasuhan kaki dan perjamuan terakhir sama murid-muridnya. Itu kenapa Tuhan Yesus melakukan pembasuhan kaki? Karena Tuhan itu kan, Yesus kan disebut Tuhan dan Guru. Yang dibasuh kan kaki murid-muridnya. Tuhan itu mau memberikan teladan supaya murid-muridnya ini juga membasuh kaki yang lain. Dan tujuannya itu supaya kayak meneladani cinta kasih Tuhan gitu aja loh untuk orang-orang lain. Dan di hari Jumatnya, di Jumat Agung itu adalah masa di mana Tuhan Yesus disalibkan. Dan di hari Minggunya saat Maria Magdalena nih datang ke kubur Tuhan Yesus dengan rempah-rempah, dia melihat kubur Tuhan Yesus sudah terbuka. Dan disitulah kebangkitan Tuhan Yesus. Secara singkatnya seperti itu. Dan perlambang telur ini adalah hidup baru, karena di telur itu kan biasanya di dalam cangkang itu kan ada kehidupan. Kita harus cracking old life untuk mau jadi hidup yang lebih baik. Bangga pendetaku pasti. Oke, do you guys have something To say? to ask? Oke, aku punya. Jangan yang berat-berat. Oke. Enggak sih, ini aja sih pertanyaan tentang seputar culture. Oke. Selama Paskah atau dari semenjak Kamis Putihnya itu, biasanya kalau di Indonesia atau mungkin di keluarga kamu sendiri itu culture-nya apa tuh? Ada ngapain aja, ada kegiatan apa-apa aja gitu nggak? Oh ya, dari di hari Kamis yang saya bilang Kamis Putih itu kita ke gereja nih. Nah di situ biasanya pendetanya membasuh kaki jemaatnya gitu. Satu-satu? Ya, tapi nggak semua, kayak perwakilan aja. Dari bapak-bapaknya, dari ibu-ibunya, majelis, anak dan lain sebagainya gitu. Ya gitu. Terus di hari Jumatnya itu adalah hari kematian Tuhan Yesus. Kita biasanya itu ngumpul di rumah-rumah masing-masing beribadah. Kan paginya ke gereja of course. Malamnya tuh berkumpul di rumah ibadah untuk ya memperingati kematian Tuhan Yesus kan gitu. Dan merasakan hidup baru. Dan yang paling seru tuh hari Minggu. Karena Maria Magdalena kan ke kubur Tuhan Yesus. Nah, disitulah dia melihat kuburnya sudah terbuka kan, dan disitu dia yakin Tuhan Yesus bangkit kan gitu. Karena Tuhan Yesus juga menampakkan dirinya kepada Maria kan. Nah, di situ kita juga umat Kristiani itu rata-rata jam 5 pagi di hari Minggu itu ke kuburan.
kuburan setempat. Ya jadi ada kan keluarga kita berziarah ya gitu. Jadi kita di situ beribadah juga gitu. Tapi ya sambil tabur bunga juga kepada keluarga-keluarga yang sudah mendahului kita kan. Gitu. Dan di hari Minggu itu selesai dari kuburan itu, biasanya kita ke gereja nih. Nah, di gereja itu kan ada anak-anak sekolah minggu. Anak-anak kecil itu dikasihlah hiburan dia telur Paskah ini. Karena guru-guru sekolah minggu ya kan sudah menjelaskan tentang hidup baru nih bagi anak-anak. Jadi telur Paskah tuh biasanya cracknya tuh dihias, di cangkangnya tuh dihias terus disembunyiin. Nanti anak-anak itu di situ lombanya mencari telur Paskah. Jadi mewarnai telur dan menyembunyikan telur itu filosofinya untuk sebagai kebahagiaan gitu. Iya, sebagai kebahagiaan aja, cuma untuk perayaan aja sebenarnya. Yang anak-anak itu harus mengerti adalah telurnya itu maknanya apa, kenapa di Paskah gitu. Nah, saya kan sering nonton film luar ya. Di Paskah di luar itu ada ciri khasnya selain telur itu kelinci. Oh ya, itu juga coba tak cari dulu ya. Oke. Jadi dia kan nanyain soal kelinci tadi. Jadi setelah saya search di Google, karena saya jujur nggak begitu paham ya, karena saya selama di Bali menjadi umat Kristen, yang saya tahu perlambangnya itu hanya telur. Ternyata di luar negeri kan ada kelinci. Iya, saya tahu. Nah, setelah saya search di Google itu adalah kelinci dianalogikan membawakan telur bagi umat Kristiani. Well, kayak how to kan? Kelinci yang membawa telur didefinisikan sebagai pembawa kedamaian untuk kebangkitan Yesus Kristus. Ditambah lagi kelinci yang memiliki arti membagikan sukacita bagi seluruh pengikutnya. Kayaknya biar lucu aja deh. Tapi kenapa kelinci gitu ya? Kelinci kan telur ya. Nah, coba nih ya, kelinci Paskah menurut Wikipedia ya. Kelinci Paskah adalah makhluk fiktif yang digambarkan sebagai seekor kelinci. Menurut legenda, kelinci Paskah membawa keranjang yang penuh berisi telur, permen, dan ke rumah anak-anak. Kayaknya gini, kayaknya hanya culture di luar aja ya. Kayak itu kayak culture di luar aja. Jadi mungkin kayak misalnya anak-anak kecil tuh lebih suka bunny. Iya. Bunny bawa egg. Iya. Kan anak-anak lebih senang gitu. Kayaknya hanya perlambang itu deh. Kayak di luar negeri boneka terkenal teddy bear kayak gitu. Iya, karena jujur di Alkitab kayaknya nggak pernah saya baca kelinci itu deh. Kayaknya buatan manusia itu ya. Tapi emang aku pernah nonton sih film. Jadi ada karakter fiktif selama Paskah itu adalah kelinci. Jadi kelincinya ini tugasnya ya nyembunyiin telur itu. Nyembunyiin. Jadi buat ada karakter aja. Ya gitu. Gitu aja. Dah. Itulah arti Paskah. Jadi saya juga ingin mengucapkan selamat hari raya Paskah buat umat Kristiani ya. Selamat hari Paskah. Kalau menurutku ini adalah momentum yang baik ya, karena kita merayakan Paskah di tengah saudara-saudara kita sedang berpuasa juga. Jadi umat Muslim ya, di sini seharusnya kita lebih bisa menjaga toleransi satu sama lain ya. Tidak perlu ada yang didebatkan lagi antara Kristen dan Islam. Sebaiknya kita kayak saling menghormati aja. Buktinya kayak dia puasa nih. Sekarang waktunya buka puasa, bawain aja telur Paskah. Ya doyan juga gimana? Iya. Kan ada haram-haramnya Anda berbuka dengan telur Paskah. Jadi di sini kan ada banyak nih. Ada telur apa itu? Telur puyuh yang bumbu. Telur puyuh bacem apa? Telur ya bacem. Terus ada telur rebus pada umumnya. Iya. Ada telur ayam kampung, ada telur asin, ada telur bumbu balado, ada telur bumbu kunyit yang kuning. Macam-macam. Okay, after this we have to rate them from best to worst seperti biasa. Oke? Kita mulai dulu dari satenya, silakan. Iya. Oke, kita coba dulu telur puyuh. Kalian tahu nggak kalau di film jadul kungfu ada yang kayak telur tapi bukan telur, kayak permen di Cina? Oh ya. Apa? Itu permen tapi bentuknya telur. Suka Bulalir. Ya. Kalau ini pasti enak, tapi banyak yang bilang ini kolesterolnya tinggi ya. Iya, padahal kecil lah. Lebih tinggi dari telur biasa. Telur puyuh itu kolesterolnya lebih tinggi daripada telur ayam. Wah, puyuhnya burung ya. Pertimbangannya juga karena ini ya. Dilihat dari ukurannya. Ukurannya kecil kayak gini dengan nilai kolesterol yang seperti ini.
telur ayam yang dengan sebesar itu, nilai kolesterolnya seperti itu, puyuh itu lebih tinggi. Oh. Enak. Selayaknya telur puyuh bacem pada umumnya. Yang suka ada di bubur itu kalian tahu kan? Oh iya. Oke. Next kita coba telur ayam kampung. Telur ayam kampung itu ya, yang bentuknya kecil tapi khasiatnya luar biasa. Buset. Iya loh. Berhubung ini telur ayam kampungnya ada 2, jadi kita bagi-bagi. Nanti telur asinnya 1 lagi. Kebetulan saya nggak suka telur asin. Nah, Wih. ada 1 itu ya. Aku yang Wih. ada taruh. Telur ayam kampung. Telur ayam kampungnya rasanya hampir sama kayak telur pada umumnya itu. Sama banget malah. Beda Bedanya ukuran aja. Iya. Tapi kayak khasiatnya kok bisa beda ya? Karena ayam kampung itu lebih berotot kali. Oke, next kita ada telur kunyit, bumbu kunyit. That's it. Bisa dilep. Langsung aja dilep. Oh serius? Serius? Bisa. Yuk dilep ya. Serius? Iya. Oke deh. Ayo. 1, 2, 3, udah come on. Oh my god. Kunyitnya berasa banget. Ya. Tapi kurang nyerap. Masa kayak ada telur biasa tuh ya? Kayak rasa kunyitnya di luarnya doang. Ya. Karena ini bumbunya justru bumbunya tuh masih di luar gitu loh. Oh, rasa kunyitnya. Tapi lebih enaknya kalau direbusnya lebih lama. Oh gitu. Oh ini telur balado. Ini digoreng dulu loh. Lihat ya keriput gitu telur. Iya. Jadi dia telur rebus biasa, terus digoreng gitu, baru dibumbuin gitu kayaknya nih. Iya. Sekali lagi. Biasanya sih orang masaknya gitu ya. Itadakimasu. Bruh. Diajak ngobrol. Nggak ada ininya, ini ya khusus ya itadakimasnya dalam bahasa Apa? Orang pengen bikin susah ya orangnya. Nggak ingat. Kok bisa? Aku lebih suka ini ya. Lebih gede, enak kan ini? Ya lebih crunchy. Walaupun tetap nggak nyerap juga sih, tapi lebih enak. Lebih. Karena ada tekstur gorengnya Ya betul. dan rasa bumbunya pedes. Benar sekali. Ada tahu nggak ada informasi berapa kebutuhan manusia memakan telur per hari? Berapa? Coba cari Pak. Oke, menurut The American Heart Association merekomendasikan batas maksimal makan telur per harinya adalah 2 butir hingga 2 butir sehari bagi orang dewasa yang memiliki kadar kolesterol normal dan makan menu gizi. Oh, jadi 2 kita udah makan lebih coy. Besok nggak usah makan telur lagi. Seminggu dah. Itu kan Nah gitu dong. dua telur per hari, kita kan nggak tiap hari juga makan telur kan. Betul. Dan biasanya juga beda-beda juga karena putih telur sama kuning telur itu kandungan kolesterolnya beda. Jadi kayak misalnya orang yang di atas umur 40 atau 50 tahunan itu dia bisa makan misal aku nggak tahu ya, misal 3 butir telur kuning putih tapi kuningnya 1 aja. Oh. Gitu. Pantes ada yang jual putih telur aja. Oke nih, Iya. next kita telur pada umumnya. Telur ayam biasa. Orang coklat. Wih. Saya setengah aja deh. Ya, udah kenyang bro. Ya. Anda potek sendiri boleh. Anda ambil sendiri boleh. Aku nggak mau dipotek. Kita ada kias. Kita ada kias. Telur pada umumnya. Anda mau tahu cara saya telur? Ya begitu dah. Lu kalau pakai garam enak. Oh iya. Ngomong-ngomong garam, ini ada yang asin kan? Oh iya. Oke, telur asin. The last. Kalau saya sih paling suka menunya KFC dulu yang salted egg dulu. Iya, yang itu enak. Tapi dihapus kok menunya nggak tahu kenapa.
Kalau saya paling suka menu ayam salted egg tuh suka dah. Yuk. Nah, sejujurnya nggak begitu suka salted egg. Ya? Topping salted egg gitu. Nggak suka. Biasa aja. Oh. Ini baru ya ada, kalian tahu ada rasa bukan citato siapa ya? Salted egg ya? Indomie. Bukan, kayak keripik-keripik gitu. Tapi itu enak. Yuk, kita lagi mas. Sambal nasi panas, bawang goreng. Tapi nggak asin deh. Iya ya, tapi it's okay loh. Nggak terlalu asin gitu. Aku pengen lagi ya. Besok beli lagi kayaknya. Oke. Kita udah makan telur. Rate them from best to worst. Kalau aku mulai dari yang balado, the best. Telur asin, telur puyuh, telur kunyit, telur biasa. Oke. Aku telur puyuh bacem, telur balado. Tadi apa lagi? Telur asin ada, telur biasa ada, telur kuning ada. Telur biasa, telur biasa dan telur ayam kampung kayaknya sama deh. Terus Aku telur kampung terakhir dah ya, lupa. telur asin sama telur kuning. Oke. Anda? Kalau saya balado, telur puyuh, terus telur biasa dan telur ayam kampung, telur yang kuning, telur asin nomor terakhir. Oh, oke. Terlalu suka telur asin. Oke, sekian dulu hari ini karena makanan Paskah itu yang paling identik adalah telur. Sebenarnya kalau mau ke rumah-rumah orang Kristen lagi lebih banyak lagi ada kue ini, kue itu. Cuma yang lebih khas itu adalah telur. Oke deh, sekian dulu video hari ini. Selamat Hari Raya Paskah. Selamat Hari Raya Paskah.